Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Petaka Kematian di Sekolah. Cerita ini ditulis oleh Desi Syafitri. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petaka Kematian di Sekolah. Si pengumura dewa tanpa yakan bila tetap Maura Hidayanti. Maura panggilan akrabnya. Dia sekolah di SMA Perwira Jaya dan kelas 11 IPS 5. Dia dan juga teman-temannya sama sekali tidak percaya dengan namanya makhluk halus. Mereka juga sama sekali tidak percaya dengan arwah siswa yang pernah bunuh diri di belakang sekolah itu. Kejadian bunuh diri itu telah terjadi 3 bulan yang lalu. Penyebab kematiannya adalah karena dia merasa tertekan menjadi anak bullying. Siswa tersebut bernama Aldo Revaldi. Dia dibully karena dia anak yang paling cupu di sekolah tersebut. Meskipun rumor itu telah tersebar dan dipercayai oleh para penghuni di sekolah, kecuali mereka sama sekali tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Pagi yang cerah namun tidak secara pelajaran hari ini. Sebenarnya hari ini masih biasa saja, tapi tugas yang diberikan minggu lalu sungguh luar biasa. Sampai-sampai Maura mengerjakannya hingga jam 3 dini hari. Ra, istirahat ke kantin yuk. Jam pelajaran aja belum mulai dan lu udah mau ngomongin jam istirahat. Ngigo ya lu? Ya kan maksud gue nanti, Ra. Wih, pagi-pagi malah debat, ngopi dong. Yuk ngopi, gue lapar. Kalau ngopi itu biar gak ngantuk, bukannya malah biar gak lapar. Terserah gue lah, Jos. Kalau kalian terus kayak gini, kita kapan ngopinya? Ya udah, ayo. Lalu mereka pergi menuju kantin dan mereka membeli kopi kesukaan mereka. Lu tahu kan tentang kematian yang dulu ada di sekolah ini? Kematian siapa? Si Aldo, anak bullying itu. Iya, banyak yang bilang kalau arwahnya dia itu tiap malam bergentayangan di sekolah ini. Ngapain? Jualan kebab kali. Ih, gue lagi serius malah pada bercanda. Ya terus emang kenapa lu percaya gitu? Enggak sih, tapi menurut gue ya mungkin aja itu semua emang beneran kan. Maura menatap Dwi dan langsung memegangi dahi Dwi. Gak panas tapi kok sakit gini ya? Gue lagi gak bercanda. Ya terus, kita juga harus percaya gitu sama yang kayak gituan. Kita tuh gak percaya ya kalau itu semua emang ada. Jawab Joshua dengan santai. Perlu bukti. Hah? Gimana, Rafli? Lu tahu kan permainan Ouija? Kalau di sini emang beneran ada setan, coba aja kita tes. Gue nggak mau ikut-ikutan main kayak gitu. Kenapa? Lu takut? Di kamus gue nggak ada kata-kata takut sama hal kayak gini kecuali sama Allah. Alah, alasan. Emang gak ada permainan yang lain gitu? Ya langkung. Ya elah, bosen gue. Kan Ouija belum pernah dimainin kan. Lagian juga unik tuh permainan. Besok jam 12 tepat kita ke sekolah. Gue punya papan Ouija bekas almarhum Kak Egi. Pokoknya harus main semua. Kakak lu emang punya? Iyalah, kakak gue punya tuh Ouija. Gak kayak lu punyanya Barbie. Gue cowok masa iya Barbie, Rafli?
Lah, kemarin itu tempat makan gambarnya Barbie. Punya adik gue. Mama gue itu salah tempat makan. Oh, punya adik ya? Jadi salah tempat makan. Bodoh, jadi kesel nih gue. Marah nanti nangis, habis itu garu-garu tembok, terus ngacak-ngacak spiteng. Bacot ah. Udah, gue mau balik ke kelas. Bye. Jangan pada kangen ya. Idih, kepedean amat tuh bocah. Oke, besok gue tunggu ya. Emang lu berani? Bukannya kakak lu larang main begituan ya? Alah, bacot lu, dasar gas LPG. Lu tuh yang bacot. Udah, gue mau balik ke kelas ya. Besok gue tunggu, Vi. Lu jemput gue ya. Gak jauh. Jauh dari mana? Rumah lu kan depan rumah gue, nyet. Iya, lupa. Gue tunggu lu ya. Oke. Mereka kemudian kembali ke kelas. Kak Egi adalah kakak kandung Rafli. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri karena saat mayatnya ditemukan dalam keadaan terbaring di atas kasurnya, tidak ada tanda-tanda bunuh diri ataupun dibunuh. Kak Egi merupakan siswa dari SMA Primajaya. Dia telah lulus 3 tahun yang lalu. Sebenarnya Maura ragu-ragu untuk memainkan permainan Ouija. Namun dia juga penasaran. Dulu dia ingin sekali memainkan permainan Ouija. Namun dia dilarang oleh kakaknya. Setiap Maura menyebut kata-kata Ouija, kakaknya pasti marah dan akan mengurung diri di kamar. Kakak Maura bernama Ardi Gunawan. Ardi adalah panggilannya. Kak Ardi adalah sahabat dari Kak Egi. Semenjak kematian Kak Egi, Kak Ardi menjadi pendiam dan juga mudah marah. Kalau gue main Ouija, Kak Ardi marah gak ya sama gue? Bodoh. Lagian juga kan itu cuma permainan. Keesokan harinya, Maura sedang berada di kantin bersama dengan Dwi. Maura masih bingung dengan rencana mereka untuk memainkan permainan tersebut. Dor! Teriak Rafli. Sambil menggebrak meja di kantin, spontan Maura dan Dwi langsung kaget. Rafli dan Joshua tertawa puas. Gak lucu. Nanti malam jadi ya? Iya. Oh iya, nanti malam gue nyamperin lo, Ra. Pokoknya kalau gue udah nyamper, lu harus sudah siap ya. Gue gak mau nungguin cewek dandan. Iya, bawel. Nanti malam kumpul di mana? Di rumah Dwi aja, kan rumah Dwi deket sama sekolah. Ya udah, gue tunggu ya di rumah. Kemudian mereka mengganti topik pembicaraan dan memesan makanan dan juga minuman di kantin. Malam ini adalah malam di mana Maura dan juga teman-temannya akan bermain Ouija di sekolah. Maura menyiapkan tasnya seolah-olah bahwa dia akan pergi untuk belajar bersama. Maura mengunci rambutnya memakai celana jeans panjang, baju kaos berwarna putih. Bel rumah berbunyi, sepertinya itu adalah Rafli. Ra, ada si Rafli tuh, ujar Mama yang berada di lantai dasar. Maura langsung keluar dan melewati kamar kakaknya, namun langkahnya terhenti ketika kakaknya memanggilnya. Mau kemana, Ra? Mau belajar bareng di rumah Bagas. Beneran belajar? Beneran lah, Kak. Ya udah, aku pamit dulu ya, jawab Maura dan langsung pergi meninggalkan Kak Ardi. Ma, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Oh ya, Rafli, Tante nitip Maura ya. Siap, tenang aja Tante. Anak Tante bakal aman. Model-model kayak Maura gini gak akan ada yang mau nyulik. Terserah kamu aja dah. Pokoknya hati-hati dan ingat, jangan pulang kemalaman. Iya Tante, pamit dulu ya. Rafli mencium tangan Mama. Kemudian Maura langsung menggandeng tangan Rafli dan mengajaknya keluar dari rumah. Ia langsung menyalakan motornya dan Maura langsung menaiki motor Rafli. Tolong pegangin papanya, ujar Rafli sambil memberikan papan permainannya pada Maura. Kemudian Maura mengambilnya. Rafli memakai helmnya, kemudian menyalakan mesinnya, lalu mengendarai motornya dengan kecepatan normal. Sesampainya di rumah Dwi, Bagas dan Joshua telah menunggu kehadiran mereka. Mereka ngobrol-ngobrol dahulu. Mereka akan pergi ke sekolah jika sudah jam 11. Beberapa jam kemudian, akhirnya sekarang sudah menunjukkan pukul 11.
Mereka langsung pergi menuju sekolah. Di sekolah sangatlah gelap, penerangan di sana cukup minim dan di sana juga masih ada Mang Andri yang menjaga sekolah ini. Weh, ada Mang Andri, terus gimana nih? Dia mungkin punya ide nih, jawab Joshua dan langsung berpindah posisi menjadi di tembok dekat dengan Mang Andri. Tolong, ada maling! Teriak Joshua dengan suara sedikit keras. Mang Andri langsung keluar dari sekolah dan mereka mengendap-endap memasuki sekolah dengan cepat. Mereka langsung pergi menuju belakang sekolah, tempat di mana Aldo melakukan aksi bunuh dirinya. Lu yakin di sini? Kenapa? Lu takut? Jam berapa sekarang? Jam 12 tepat. Ayo kita siap-siap. Rafli menghentikan perdebatan. Mereka duduk di atas semen lantai dan membentuk lingkaran dan juga merapat. Papan Ouija berada di tengah-tengah mereka. Rafli telah menyalakan lilin merah, membakar kemenyan dan juga dupa. Rafli langsung menaruh sebuah koin di atas lambang Ouija. Dari yang gue baca, permainan ini memiliki peraturannya. Jangan bermain sendirian, jangan bermain di dalam rumah. Tangan kita harus menyentuh plansheet ini. Jangan ada yang melepaskan tangan dari plansheet. Jangan ada yang berkata tidak sopan saat mantra diucapkan. Plansheet digerakkan memutar secara perlahan. Jika sudah selesai, arahkan plansheet ke tulisan goodbye. Ayo kita semua berpegangan tangan. Mereka semua saling berpegangan dan saling menatap satu sama lain. Lindungilah kami dari roh jahat. Jauhkanlah kami dari roh jahat dan jangan biarkan roh jahat ikut bermain bersama kami. Ayo letakkan tangan di plansheet. Mereka hanya menuruti perkataan Rafli dan langsung menaruh tangan mereka di plansheet. Spirit, spirit of the coin. Spirit, spirit of the coin. Spirit, spirit of the coin. Please come out and play with us. Tiba-tiba kursi yang berada di dekat mereka langsung jatuh dan membuat mereka semua menjadi kaget. Siapa kamu? Tanya Rafli. Tiba-tiba plansheet langsung bergerak dengan cepat. Aldo. Eja mereka semua dengan serempak. Plansheet langsung bergerak dengan cepat menuju kata-kata Aldo. Jos, jangan jelu. Bukan gue yang gerakin. Lu ya, Raf? Bukan gue. Lu? Bukan gue juga, Ra. Kita lanjut. Apa kamu benar-benar Aldo? Aldo Rivaldi yang meninggal bunuh diri di tempat ini 3 bulan yang lalu. Plansheet bergerak dengan cepat menuju kata-kata yes. Jika benar itu adalah kamu, tolong gerakan kursi itu kembali. Kursi itu kemudian bergerak. Seluruh mata tertuju ke arah kursi tersebut. Aldo, kami sangat merindukanmu. Kami harap kamu akan tenang di alam sana. Maafkanlah atas segala kesalahan kami, ujar Dwi dengan suara pelan. Kemudian suasana menjadi hening. Gak mau lihat kalau itu memang benar-benar Aldo? Ya udah, lu angkat plansheet itu. Lihat melalui lubang yang ada di plansheet. Arahkan kemanapun yang lu mau. Maura langsung mengangkat plansheet dan menggerakkan ke segala arah. Maura mulai terkejut karena terdapat sosok yang berada di belakang Bagas. Terdapat Aldo yang sedang tergantung dan juga terdapat sosok yang mengerikan. Wajahnya penuh dengan darah. Wajahnya juga seperti tersundut oleh benda-benda yang sangat panas. Sosok itu membuka mulutnya dengan sangat lebar. Maura melepaskan plansheet kemudian memasangnya lagi dan sosok itu tiba-tiba berada di hadapannya. Ia berteriak dengan sangat kencang kemudian melepaskan kembali plansheet. Lu kenapa, Ra? Rafli mulai panik. Wajah Maura benar-benar ketakutan. Tubuhnya mulai dingin dan juga membeku. Kita harus pergi dari sini. Benda-benda di sekeliling langsung berjatuhan dan mereka langsung pergi sambil membawa papan Ouija. Mereka langsung pergi dan berlari keluar dari sekolah menuju rumah Dwi. Saat mereka berada di dekat gerbang, sebuah keanehan telah terjadi. Mereka sama sekali tidak melihat Mang Andri yang berjaga di pos sekolah. Mereka pergi ke rumah Dwi dan mereka langsung mengambil motor mereka.
Yalah bocah-bocah kok cepet amat pulangnya. Anu Bu, si Rafli masuk angin, jadi kita mau langsung pulang aja. Kita pamit dulu ya tante, ujar Maura dan kemudian langsung mencium tangan Mama Dwi. Rafli langsung mengendarai motornya dengan cukup kencang. Maura masih terkejut dengan apa yang telah dia lihat di sekolah. Mayat yang menggantung dan sosok yang sangat menyeramkan. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai di rumah Maura. Makasih ya Raf. Iya, sama-sama. Hati-hati ya, udah malam, jangan ngebut bawa motornya. Rumah gue kan di depan rumah lu, Nyet. Mata Maura entah mengapa langsung melirik ke arah jendela kamar Kak Egi. Dia melihat seseorang sedang berdiri di jendela kamar Kak Egi. Orang itu mirip seperti Kak Egi. Itu Kak Egi. Masa iya sih? Lu kenapa, Ra? Yang tidur di kamar Kak Egi siapa, Raf? Rafli mulai mengerutkan keningnya dan melirik ke arah jendela kamar Kak Egi, namun dia tidak melihat siapapun. Nggak ada kok. Iya, ya udah deh, gue masuk dulu ya. Ya udah, gue pulang ya. Maura langsung masuk ke dalam rumah dan dia terkejut ketika melihat kakaknya sedang berdiri di belakang pintu. Ia berteriak, "Dari mana?" Kakak, jangan ngagetin gitu kek. Kalau aku tiba-tiba jantungan gimana? Kakak tanya kamu dari mana. Bukan hanya kamu tadi kaget atau enggak? Aku habis belajar bareng loh kak. Udah, aku mau ke kamar, ngantuk. Saat Maura melewati kakaknya, tangannya ditahan oleh Kak Ardi. Jangan pernah mengundang kematian, Dek. Kalau kamu memulai itu, maka nanti kamu akan menyesal. Maura langsung menghempas tangan kakaknya dan langsung berlari ke arah kamar. Maura langsung meletakkan tubuhnya di atas kasur. Perlahan dia mulai memejamkan matanya. Namun tetesan darah berjatuhan di wajahnya. Dia mulai mengelapnya dan kemudian dia membuka matanya. Dia spontan syok karena sosok yang dia lihat tadi kini telah berada di hadapannya. Jaraknya sekitar 15 cm. Dia mulai berkeringat dingin. Wajahnya mulai membeku. Wajahnya sangat menyeramkan dan juga menjijikkan. Nanah keluar dari wajahnya. Rambutnya tercium seperti bau darah yang segar. Maura berteriak dan langsung pergi berusaha membuka pintu kamarnya. Suasana semakin mencekam. Wanita tersebut mencekiknya dari belakang dan membuatnya kesulitan untuk bernapas. Saat Maura berhasil untuk melepaskan cengkeraman tersebut, dia langsung terjatuh dan dahinya terpentok oleh ujung ranjang kasur miliknya. Ia merintih kesakitan sambil memegangi dahinya. Maura langsung melirik ke arah pintu dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Sialan, siapa coba tadi? Gumam Maura dengan perasaan penuh kekesalan. Tiba-tiba seperti ada suara ketukan dari bawah tempat tidur. Maura diam sejenak kemudian melihat ke bawah tempat tidur dan ternyata sosok wanita itu lagi. Kaki Maura ditarik olehnya dan diseret ke bawah tempat tidur. Maura memegangi kaki tempat tidurnya dan terus berteriak sambil menangis, namun tidak ada yang merespon teriakannya. Maura terus menjerit karena kakinya semakin dicengkram olehnya. Beberapa saat kemudian Kak Ardi mendobrak pintu kamarnya dan langsung menarik tangan Maura untuk keluar dari bawah tempat tidur. Maura akhirnya bisa keluar dari bawah tempat tidurnya dan dia langsung memeluk kakaknya sambil menangis. Kamu tadi kenapa? Aku... Kamu jangan mengundang kematian, Dek. Siapa juga sih yang mengundang kematian? Udah, aku mau ke kamar mandi, ujar Maura dengan kesal dan pergi meninggalkan Kak Ardi namun ditahan olehnya. Jangan ke sana, dia ada di dalam sana. Maura melirik ke kamar mandi dan wajahnya mulai merasa takut. Kak Ardi pergi dari kamar Maura namun Maura menahannya. Aku boleh gak tidur bareng sama kakak? Enggak. Kamu yang udah memulai maka kamu yang juga harus mengakhirinya. Kak, please, aku mohon. Ya bener aja, masa kamu mau tidur sama kakak sih? Enggak kenapa-napa lah. Toh lu ini kan kakak gue. Yaudah ayo. Maura memasuki kamar kakaknya dan entah mengapa dia merasa bulu kuduknya telah berdiri.
Kamu tidur di kasur, kakak tidur di sofa. Kak Ardi langsung tidur di sofa dan Maura di kasurnya Kak Ardi. Pagi telah tiba, Maura langsung mempersiapkan dirinya untuk pergi ke sekolah. Maura turun dari lantai dasar untuk mengikuti sarapan bersama. Suasana di meja makan begitu sangat tenang. Kok tadi mama ke kamar kamu, kamu malah duduk doang. Terus gak respon omongan mama lagi. Hah? Kenapa? Kamu gak dengar mama ngomong apa? Dengar kok, Ma. Itu dahi kamu kenapa? Oh, ini kepentok buku semalam. Tak lama kemudian Rafli mengetuk pintu rumah Maura. Aku berangkat dulu ya, ujar Maura dan kemudian mencium tangan orang tuanya. Maura langsung pergi menuju pintu rumahnya. Dia membuka pintu rumahnya dan melihat Rafli sedang menunggunya dengan wajah yang pucat. Raf, lu kenapa? Tanya Maura dengan panik sambil memegangi pipi, dahi, dan pundak Rafli. Rafli hanya diam saja dan langsung pergi ke mobil Rafli. Raf, jawab gue gak kenapa-napa. Di sepanjang jalan suasananya terus hening hingga sampai di sekolah. Ini kok anak dia mulu sih? Dia kenapa? Sesampainya di sekolah seperti ada berita yang tidak Maura ketahui. Ternyata ngeri juga ya, ujar salah satu murid yang sedang ngobrol dengan temannya. Rafli menarik tangan Maura dan langsung mengajaknya masuk ke kelas. Mereka semua terdiam dengan wajah yang ketakutan. Ada apa? Mang Ardi meninggal, Ra. Meninggal dengan cara yang mengenaskan. Lu tahu, dia seperti terlindas mobil truk, tubuhnya hancur. Diprediksi itu terjadi tadi malam dan lu tahu kan semalam kita ngapain? Maura kaget dengan apa yang mereka katakan. Apa mungkin ini gara-gara kita main permainan itu? Soalnya semalam gue itu gak bisa tidur gara-gara diganggu sama setan. Gue semalam juga digangguin. Maura melirik ke arah Rafli dan dia merasa kaget karena tidak hanya dia yang diganggu tapi teman-temannya juga diganggu. Berarti gak cuma gue doang yang diganggu. Kini adalah waktu pembelajaran dimulai. Hari ini adalah pelajaran ekonomi, yaitu pelajaran Pak Astiadi. Saat Pak Astiadi menerangkan materi, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar kelas. Maura dan teman-temannya yang berada di dalam kelas merasa bingung dengan apa yang terjadi. Ada apa itu di luar? Gak tahu, Pak, kan kita dari tadi di dalam kelas. Tolong, Bu Ina meninggal. Mereka semua saling pandang dan kemudian pergi keluar untuk memastikannya. Mereka semua berlari ke arah kamar mandi perempuan dan benar saja, mayat Bu Ina berada di kamar mandi dengan keadaan kepala yang terjepit di pintu kamar mandi. Saat salah satu guru berusaha menyelamatkan Bu Ina dengan cara membuka pintu kamar mandinya, justru kepalanya terputus dan tubuhnya langsung tergeletak di lantai. Air bercampur dengan darah, suasana sangat mengerikan. Beberapa saat kemudian sejumlah murid berteriak dan saling mencakar. Dan ternyata telah terjadi kesurupan massal. Kesurupan massal ini tidak hanya melibatkan para murid tapi juga beberapa guru yang ada di sana. Sekitar 35 siswa dan juga 5 guru yang mengalami kesurupan massal. Murid-murid lainnya merasa panik dan juga ketakutan. Maura dan teman-temannya lari menuju kelas. Tutup pintunya, perintah Maura pada Bagas. Bagas langsung menutup pintunya dengan cepat. Gila, kesurupan massal. Kenapa sekolah jadi kayak gini sih? Apa mungkin kejadian ini gara-gara kita? Maksud lo? Ya, inget kan kalau kita main permainan Ouija di sekolah. Tadi pagi Mang Ardi ditemukan tewas dalam keadaan tubuh yang hancur. Waktu kejadian diperkirakan semalam dan sekarang Bu Ina ditemukan tewas di kamar mandi dengan cara yang gak wajar. Tiba-tiba kesurupan massal. Bisa jadi ajakan arwah Aldo balas dendam karena siswa-siswa di sini udah bully dia dan membuat dia jadi tewas. Lagian juga nih ya, kata lo itu kan, kalau kita sudah selesai dalam permainan maka kita harus menutup permainan dengan cara mengarahkan plan sheet ke tulisan goodbye, lalu mengucapkan terima kasih dan semoga kalian tenang di alam sana. Dan sedangkan kita sama sekali belum menutup permainan itu, ya kan?
Iya juga sih. Duh deh, jangan dipikirin yang macam-macam dulu. Mungkin aja kan Bu Ina itu dia patah hati kemudian bunuh diri. Dan yang kesurupan masal ini siapa tahu aja pada terlalu berhalusinasi dan kondisi fisik mereka juga lagi lemah. Makanya mereka jadi begitu. Terus Mang Andre itu kenapa patah hati juga gitu? Lo gak ingat kalau kemarin itu kita... Bisa pada diem gak sih? Nanti kalau ada yang denger gimana? Udah deh ya, mending sekarang kita keluar aja deh, daripada di sini malah jadi panas. Mereka semua keluar dari kelas dan berusaha untuk bersikap seperti biasanya. Tanpa sengaja mereka mendengar percakapan dari guru-guru yang sedang lewat. Percakapan guru-guru itu sangat mengejutkan mereka. Yang meninggal ada berapa, Bu? Sekitar 10 siswa dan juga 2 orang guru. Yang kesurupan, 2 ada banyak, Bu. Kenapa ini terulang lagi ya, Bu? Saya juga bingung. Begitulah percakapan dari guru-guru. Mereka terdiam sejenak lalu saling memandang. Mereka sedikit tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Itu semua bohong kan? I don't know. Itu yang 10 orang siswa dan 2 orang guru yang meninggal karena apa, Jos? Patah hati juga gitu. Ngomong langsung, jangan main sindir-sindiran. Dasar banci. Lu yang banci, nyet. Lu pada bisa diem gak? Kemudian Maura pergi meninggalkan Joshua dan juga Rafli. Dwi dan Bagas pergi bersama Maura. Mereka terus berjalan sambil melihat orang-orang yang kesurupan dan juga beberapa orang yang pingsan. Beberapa orang juga mengalami luka-luka cakaran yang cukup dalam. Semua yang telah dilihatnya terasa seperti mimpi buruk. Mereka tidak menyangka jika hal ini benar-benar terjadi. Saat mereka pergi melewati lorong, tiba-tiba seseorang memegangi tangannya dan membuat pergerakannya menjadi terhenti. Dan ternyata itu adalah Mang Ujang. Mang, lepasin tangan saya. Kalian harus mengakhiri semua ini. Kalian telah mengundang kematian dan membuat sekolah ini menjadi sekolah kematian kembali. Jangan sampai kesalahan yang lalu terulang kembali. Kalian harus bertanggung jawab tentang hal ini, ujar Mang Ujang dengan nada serius. Kemudian Maura menghempaskan tangan Mang Ujang dengan paksa. Teman-temannya hanya terdiam dan mencerna apa yang telah dikatakan oleh Mang Ujang. Saat mereka melangkah, mereka merasakan sedikit ada keganjalan dan kemudian mereka langsung melirik ke arah belakang. Namun ternyata tidak ada Mang Ujang di sana. BTW, bukannya Mang Ujang udah meninggal ya gara-gara sakit jantung? Iya, Ra. Terus siapa yang megang tangan gue tadi? Seluruh murid terpaksa diliburkan dikarenakan takut menjadi bertambah korban lagi. Maura dan teman-temannya pergi ke kafe untuk membuat pikiran mereka menjadi tenang. Gue masih gak nyangka sama kejadian di sekolah, ujar Dwi sambil merebahkan tubuhnya di sofa yang empuk. Gak usah ngomong lagi. Ya, si Maura udah takut dia. Lu juga sama kan? Dasar gak nyadar. Udah ya, kita kesini tuh mau tenangin diri, bukannya nambah pikiran. Tapi apa mungkin ini semua ada hubungannya sama permainan Awija punya lo? Mana gue tahu. Gue mau nanya ke Kak Ardi tentang hal ini, tapi gue takut dia jadi marah sama gue. Coba aja dulu, Ra. Gak berani. Alah, pengecut. Bawel lu. Gak mau pulang lah, di sini bukannya tenang malah ribut. Araf, gue ikut. Maura kemudian juga mengambil tasnya. Mereka saling diam. Rafli fokus menyetir dan Maura fokus menikmati angin di sepanjang jalan. Kini mereka berhenti di lampu merah. Tiba-tiba Maura kembali teringat dengan kakaknya dan juga kakaknya Rafli. Raf, apa, Ra? Mungkin gak sih kalau kakak kita itu ada hubungannya dengan Awija? Rafli diam tidak menjawab. Dia kembali mengingat kematian kakaknya. Raf, jawab kek. Gue gak tahu, Ra. Kakak gue tiap ada yang menyebut kata-kata Awija pasti dia marah. Gue jadi penasaran kenapa kakak gue sebegitu bencinya sama Awija. Ya udah, nanti lo tanya kakak lo aja. Ah, ngomong sama lu singkat terus jawabannya. Lo gue jawab apa adanya.
Lampu merah berganti hijau. Rafli kembali memfokuskan dirinya untuk mengendarai sepeda motornya. Namun tiba-tiba Rafli membelokkan motornya ke arah kiri dan membuat mereka menjadi terjatuh. Beberapa pengendara motor yang melewati jalan tersebut langsung menolong mereka. Tadi itu siapa? Mbak sama masnya tidak kenapa-napa kan? Kami baik-baik aja Pak, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama, kalau kalian ngantuk lebih baik istirahat dulu, jangan dipaksain. Iya Pak. Bapak-bapak itu akhirnya pergi dan meninggalkan mereka berdua. Raf, lu kenapa sih? Gue lihat tadi ada laki-laki tiba-tiba di depan gue, makanya gue kaget. Mana nggak ada siapa-siapa Raf. Lu ngantuk ya? Gue gak ngantuk Ra. Udahlah yang nyetir gue aja. Udah gak usah, gue aja yang nyetir. Emang lu masih kuat? Iya. Mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Maura masuk ke dalam rumah sambil memegangi luka memar di bagian tangan dan juga kakinya. Hari ini hanya ada Kak Ardi di rumah. Kak Ardi terus berada di kamar dan tidak pernah keluar dari kamarnya. Maura berjalan melewati kamarnya, namun langkahnya terhenti ketika Maura mendengar sebuah kata-kata yang diucapkan oleh Kak Ardi secara berulang. Kematian selanjutnya, kematian selanjutnya. Itulah kata-kata yang terus-menerus diucapkan oleh kakaknya. Maura masuk ke dalam kamar Kak Ardi dan melihat Kak Ardi sedang duduk di sudut tembok dengan kepala sambil menunduk. Kakak kenapa? Tanya Maura dengan nada pelan, namun Kak Ardi hanya diam tidak menjawab perkataan Maura. Kakak kenapa sih? Jawab dong Kak. Kamu ngomong sama siapa? Tanya seseorang yang berada di belakang. Maura langsung melirik ke arah belakang dan ternyata itu adalah Kak Ardi. Maura sontak kaget dan melihat kembali orang yang berada di depannya. Namun orang tersebut tidak ada di depannya. Maura melihat kembali ke belakang dan melihat kakaknya yang masih berdiri di belakangnya. Kakak kapan pindah posisinya? Maksud kamu? Kakak tadi duduk di sini kan? Enggak, kakak dari toilet tadi. Tapi aku lihat kakak ada di sini. Kak Ardi diam sejenak, raut wajahnya berubah menjadi seperti orang yang ketakutan. Pergi kamu, jangan di sini. Maura langsung berdiri dan pergi meninggalkan kamar Kak Ardi, lalu dia pergi ke kamarnya. Maura mengunci pintu kamarnya dan berusaha untuk membuat dirinya menjadi tenang. Hari ini tuh kenapa sih? Kenapa semua jadi aneh? Rafli langsung pergi menuju kamarnya. Saat dia ingin memasuki kamarnya, dia melihat ada seseorang yang mengintipnya dari pintu kamar Kak Egi. Dengan langkah perlahan dia pergi menuju kamar Kak Egi. Setelah masuk ke dalam kamar Kak Egi, dia tidak lagi melihat siapapun. Dia langsung pergi menuju tempat tidur Kak Egi. Dia duduk di tempat tidur Kak Egi dan mengambil sebuah bingkai foto di meja kecil milik Kak Egi. Gue kangen sama lu Kak. Gue kangen ribut terus sama lo. Kenapa lu pergi ninggalin gue sih Kak? Rafli terus bergumam sambil menitikkan air mata. Rafli langsung menghapus air matanya dan melirik ke arah jendela dan ternyata kini hujan. Rafli berjalan menuju jendela dan saat dia melihat ke arah jalanan, dia melihat sosok pria itu lagi dan pria itu menundukkan kepalanya. Rafli terus menatap pria itu dan pria itu langsung mengangkat kepalanya dan mengangkat jari tengah pada kedua tangannya. Ia langsung keluar dan pergi menuju kamarnya. Dia menutup pintu kamarnya dan mengunci pintu kamarnya. Rafli mengatur nafasnya dan merasa sedikit syok. Kemudian dia melihat ke arah cermin dan melihat luka lebam yang ada di lengannya. Siapa sih orang itu? Salah gue sama dia itu apa? Rafli langsung pergi mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi. Saat dia berdiri di depan cermin, dia tidak menyadari bahwa terdapat sosok pria itu di belakangnya dengan wajah yang berlumuran darah. Joshua baru saja keluar dari kamar mandi. Dia mengeringkan rambutnya dengan handuk. Namun tiba-tiba dia terkesiap ketika melihat sosok perempuan sedang berdiri di dekat jendela. Siapa ya? Ujar Joshua kepada perempuan tersebut sedikit penasaran. Oh, lu mau ngintip gue ya? Dosa gue ngintip gue.
Tuh cewek masuk lewat mana ya? Lewat jendela kah? Gue foto aja deh, terus besok gue kasih ke yang lainnya. Ia merapat kantong celananya. Dia mengambil foto dengan cara diam-diam dan perlahan. Joshua menunduk melihat hasil fotonya dan dia merasa senang dengan hasil gambarnya. Gue emang cocok ya jadi fotografer. Angin terasa sangat dingin, padahal Joshua sama sekali belum menyalakan AC di kamarnya. Dia menatap ke depan dan dia tersentak karena perempuan tersebut berada di depannya. Rambut yang berlumuran darah, wajah yang hancur, terlihat lendir-lendir yang menjijikan. Matanya putih semua. Joshua membeku, tidak berkata sedikit pun. Dia susah bergerak, keringat dingin mulai bercucuran dan Joshua mulai sulit untuk bernapas. Mbak, rambutnya panjang banget, nggak dipotong? Tanya Joshua berusaha untuk membuat dirinya tenang. Perempuan tersebut mengeram dan mulai memutarkan kepalanya. Joshua mulai bergetar dan tidak berkedip sedikit pun. Perempuan tersebut mulai mengeluarkan suara tangisan dan kemudian suara lentingan orang tertawa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Joshua terus berdoa sambil memejamkan matanya. Setelah beberapa lama, suara itu sudah tidak muncul lagi dan Joshua mulai membuka matanya. Saat dia membuka matanya, benar saja bahwa perempuan tersebut telah menghilang. Joshua mulai merasa lega dan dia pergi menuju tempat cermin. Dia merubah posisi rambutnya dan tiba-tiba dia tersentak kembali karena melihat sosok itu ada di belakangnya dengan jarak cukup jauh. Joshua melirik ke belakang dan ternyata tidak ada siapapun. Namun saat dia melihat ke cermin, dia melihat sosok itu tepat di belakangnya. Dia mulai sesak napas dan berusaha menggerakkan kakinya untuk menuju pintu kamar. Pintu telah terkunci dan dia berusaha untuk membuka pintu, namun usahanya gagal. Dia terus mencoba menggedor-gedor pintu kamarnya supaya mendapatkan pertolongan, namun ternyata tidak ada yang mendengarkan suaranya. Seluruh barang-barang miliknya mulai berjatuhan. Suara pecahan pun terjadi. TV datar di kamarnya mulai jatuh. AC di kamarnya tiba-tiba jatuh. Lemari pakaian, meja belajar dan juga bingkai foto yang berada di meja maupun di tembok berjatuhan. Joshua mulai menjerit ketakutan. Dia terus berdoa, "Jangan ganggu aku." Suaranya sangat seram dan membuat Joshua semakin ketakutan. Joshua sudah mulai lemas dan hampir pingsan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan ternyata ada Kak Aryo yang baru saja datang ke kamarnya. Joshua tersenyum dan kemudian dia tergeletak di lantai. Kak Aryo mulai panik melihat adiknya yang tiba-tiba pingsan. Dia berteriak dan memanggil Bi Sinta dan juga Mang Dedi untuk membantu menolong Joshua. Joshua dibawa oleh kakaknya menuju kamar Kak Aryo. Joshua diberikan minyak angin oleh kakaknya. Kak Aryo merasa bingung dengan Joshua karena kamarnya sangat berantakan sekali. Kak Aryo menyuruh Bi Sinta dan juga Bi Susi untuk membersihkan kamar Joshua, sedangkan Mang Dedi disuruh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kak Aryo merasa khawatir dengan keadaan Joshua. Mama dan Papa sedang pergi ke luar negeri. Hanya mereka berdua lah yang ditinggalkan di rumah bersama dengan staf-staf rumah mereka. Kak Aryo diberikan amanat untuk menjaga Joshua, namun Kak Aryo merasa menyesal karena tidak bisa menjaga amanah dari mamanya. Tak lama kemudian Joshua tersadar dan wajahnya mulai ketakutan. "Jos, tadi kamu kenapa?" "Kak, suruh dia pergi. Kak, aku gak mau tidur di kamar. Aku gak mau, Kak." Dengerin kakak, kamu kenapa? Coba ceritain sama kakak." Joshua menceritakan kejadian yang dialami. Bibirnya gemetar karena masih merasa syok saat kejadian tadi. Setelah selesai bercerita, Kak Aryo justru menertawa Joshua karena menurutnya tidak masuk akal. "Kamu takut sama setan?" "Iya, wajahnya serem banget, Kak. Lebih serem dari wajah lo." Kak Aryo bukannya kasihan, justru dia mengerjai Joshua. Kak Aryo memutarkan bola matanya dan membuat menjadi putih semua. Dia mulai menakut-nakuti Joshua. Tanpa dia sadari, ternyata di belakangnya muncul perempuan itu lagi. Dan wajahnya benar-benar ketakutan. Joshua berteriak ketakutan sementara Kak Aryo terus menakut-nakutinya. Dan kemudian Kak Aryo tertawa puas karena pikirnya dia telah berhasil mengerjai Joshua. Namun kenyataannya dia ketakutan karena melihat perempuan itu lagi.
Ya ampun, kamu cowok bukan? Masa aku takut-takutin gitu aja lu ketakutan? Gila lu Kak, gue bukan takut sama lu, tapi tadi setan itu muncul di belakang lu. Kak Aryo melirik ke belakang namun dia tidak melihat apapun. Kak Aryo langsung melirik ke arah Joshua dan mengagetkan Joshua. Joshua tersentak karena Kak Aryo. Joshua menaruh tangan di dekat jantungnya dan jantungnya berdetak dengan cepat. Bercanda lu gak lucu Kak. Dengar gue baik-baik ya. Kalau lu percaya setan berarti lu gak percaya adanya Tuhan. Sekarang lu lebih baik tidur satu kamar aja sama gue. Kebetulan jadwal kuliah gue pagi dan sekarang gue bisa tidur sama lu. Iya Kak. Bagas merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk dan menutupi matanya dengan lengannya. Dia merasa seperti ada tetesan yang telah menyentuh wajahnya. Dia membuka matanya dan melihat ada pocong yang wajahnya berada di dekat Bagas. Pocong itu melayang dan posisinya berada di atas Bagas. Wajahnya yang hancur terdapat belatung. Kainnya digunakan penuh dengan darah. Bagas sulit untuk bernapas, tubuhnya gemetar dan dia langsung berguling menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Lalu dia mencoba menghubungi teman-temannya. Hanya Dwi yang bisa dia hubungi. Dia memberitahukan bahwa di kamarnya terdapat setan. Namun Dwi tidak mempercayainya. Telepon itu tiba-tiba terputus dan membuat Bagas menjadi tambah panik. Tiba-tiba terdapat suara perempuan tertawa dan perempuan itu muncul di depan pintu kamar mandinya. Bagas memiliki riwayat penyakit asma sejak dia masih kecil. Dan sekarang penyakitnya ini mulai kambuh. Dia terus berdoa, membaca ayat kursi dan dia terus beristighfar. Dia mencari-cari obatnya namun tidak ketemu dan dia baru ingat bahwa obatnya baru saja habis kemarin lusa. Dia berusaha membuka pintu kamarnya namun pintunya terkunci. Ma, tolong aku Ma, Bibi, bukain pintunya. Dia memanggil-manggil orang yang berada di luar namun tidak ada yang mendengar suaranya. Barang-barang miliknya mulai berjatuhan, semua barang-barangnya hancur dan itu membuatnya menjadi semakin ketakutan. Dia mulai cemas, lalu dia terjatuh di lantai dan tidak sadarkan diri. Saat Dwi ditelepon oleh Bagas, kebetulan dia sedang sibuk membantu mamanya dan tidak memperdulikan Bagas. Setelah selesai membantu mamanya, kemudian dia teringat oleh Bagas. Dia mulai mencerna apa yang dikatakan Bagas dan kemudian dia mulai mengkhawatirkannya. Dia mencoba menelpon Bagas namun tidak ada jawaban darinya. Dwi berpikir positif dan beranggapan bahwa tadi Bagas sedang mengigau dan sekarang dia sudah tidur kembali. Dwi memberikan pesan di grup untuk mengingatkan bahwa besok mereka akan pergi bersama dan kemudian Dwi pergi ke ruang keluarga dan berkumpul dengan keluarganya. Pagi mulai cerah. Mereka semua telah berkumpul di rumah Maura untuk pergi menonton bioskop. Film hari ini adalah film yang sangat bagus. Filmnya hampir diisi semua oleh film horor. Jadi mereka bisa menonton film horor 2 kali. Mereka telah menunggu Bagas hingga setengah jam. 10 kali menelpon Bagas dan terus memberikannya chat untuk segera kemari, namun tidak ada balasan ataupun telepon yang diangkat oleh Bagas. Sejak pukul 9 hingga pukul 9.30 mereka menunggu dan membuat mereka menjadi tak sabar. Duh, itu anak kemana sih? Udah setengah jam kita nunggu kok dia nggak datang ya. Biasanya dia on time loh. Kita ke rumahnya aja kali ya. Gue yakin pasti dia semalam begadang dan dia sekarang masih tidur. Emang Sarah? Ya ampun, Sarah lah Jo. Ya udah, ayo pada masuk ke mobil, kita langsung ke sana aja. Mereka telah sampai di rumah Bagas. Mereka membunyikan bel rumah Bagas dan yang membukakan pintu adalah Bik Muna. Bik Muna mempersilahkan kami masuk dan di ruang keluarga telah terdapat Mama Bagas yang sedang menonton channel yang biasa ditonton oleh ibu-ibu yang mengurusi kehidupan para artis. Assalamualaikum Tante, ujar Rafli kepada Mama Bagas sambil mencium tangannya dan diikuti oleh mereka. Waalaikumsalam. Kalian ada apa nih? Pasti mau nonton ya? Iya Tante. Bagasnya ada nggak? Kita dari tadi nungguin dia tapi nggak direspon sama dia.
Oh ada kok, tante sengaja nggak bangunin dia karena tante pikir dia nggak kemana-mana. Biasanya juga kalau dia nggak ada acara, ya dia bangunnya pukul 12. Tante nggak tahu kalau kalian ada acara. Ya udah deh, kita ke kamar Bagas buat bangunin dia. Gak kenapa-napa kan Tan? Bangunin aja. Baru kali ini dia sampai kesiangan gitu. Padahal udah punya janji sama kalian. Oke deh Tante, kita ke kamar Bagas dulu ya. Iya kesana aja ya, bangunin dia. Mereka langsung berjalan menuju kamar atas. Kamar Bagas memang berada di lantai atas dan berada di ujung lantai. Mereka mulai merencanakan untuk menyiram Bagas supaya dia cepat bangun, dan itu juga sebagai pelampiasan mereka karena merasa kesal telah menunggu Bagas hingga setengah jam. Pokoknya Jo, lo ambil air di kamar mandi, lo ambil pakai gayung kalau nggak ember ya. Oke Raf. Saat mereka membuka pintu kamar, mereka terkejut dengan keadaan Bagas. Tubuhnya tergeletak di dekat pintu kamar, tubuhnya sangat pucat. Kamarnya sangat berantakan. Dwi sangat syok saat melihat tubuh Bagas. Kakinya gemetar dan perlahan dia mulai menangis. Bagas! Dwi memeriksa denyut nadi Bagas, namun naas Bagas sudah tidak bernyawa lagi. Suasana semakin tegang. Mereka tidak menyangka bahwa Bagas telah pergi secepat ini. Bendera kuning telah berkibar di depan rumah Bagas. Para tetangga dan keluarga Bagas telah hadir untuk memberikan bela sungkawa kepada keluarga Bagas. Mama Bagas terus menangis dan memeluk Bagas yang telah terbungkus dengan kain kafan dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Bagas sempat dibawa ke rumah sakit dan pihak rumah sakit mengatakan bahwa Bagas memanglah telah meninggal dunia akibat penyakit asma miliknya. Maura dan teman-temannya berada di luar rumah Bagas dan duduk dipayungi tenda yang telah terpasang di depan rumahnya. Dwi masih menangis karena dia merasa bersalah tidak menanggapi ucapan Bagas semalam. Dwi terus menangis sambil memeluk Maura. Udah lu jangan nangis. Dia pergi memang udah takdirnya. Gue nyesel Ra. Semalam dia telepon gue, dia bilang kalau di kamarnya ada setan. Dia panik ketakutan, tapi gue malah gak peduli sama dia. Seandainya gue peduli mungkin gak kayak gini jadinya. Joshua merasa tersentak ketika mendengar ucapan Dwi. Ternyata tak hanya Joshua yang mengalami hal seperti itu, tetapi Bagas juga mengalaminya. Joshua terdiam dan merasa sedikit syok. Mama Bagas terus menangis hingga pingsan karena tidak terima jika anaknya pergi secepat ini. Bagas dikenal mamanya memanglah anak yang baik. Bagas selalu meminum obatnya dengan teratur. Jadi sangat sulit dipercaya oleh beliau jika anaknya pergi karena penyakitnya. Maura juga merasa iba dengan mama Bagas karena anak tunggalnya kini telah meninggal dunia. Hanya Bagas salah satu-satunya yang dimiliki oleh keluarga Bagas. Anak pewaris keluarga justru telah pergi meninggalkan mereka semua. Dwi dengan Bagas memanglah dekat. Bagas seringkali curhat kepada Dwi tentang masalah pribadinya. Dia sangat merasa berdosa karena telah mengabaikan sahabatnya. Dia menganggap bahwa dia telah membunuh Bagas karena dia sama sekali tidak peduli dengannya pada malam itu. Ra, bawa gue ke polsek. Gue mau tanggung jawab, Ra. Jangan gila lu. Lu itu gak salah. Dia meninggal karena penyakitnya. Jangan gegabah deh. Tapi gue salah, Ra. Lu gak salah. Gue gak mau Bagas pergi, Ra. Maura memeluk Dwi dengan erat. Dia juga menangis karena kepergian Bagas. Namun dia berusaha untuk lebih tegar. Dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan semua orang, padahal keadaan saat ini memang sangat menyakiti hatinya. Dia seperti merasa ini adalah mimpi buruk yang tidak ingin didapatkan. Sementara Joshua masih memikirkan kejadian semalam. Kejadian yang membuatnya hampir mati ketakutan. Dia beruntung karena tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Jika saja dia punya, mungkin nasibnya sudah sama seperti Bagas. Kalau Bagas juga sama kayak gue berarti parah banget dong. Raffi hanya diam sambil mengelus pundak Dwi sebagai tanda prihatinnya dan berusaha untuk membuat Dwi menjadi lebih sabar. Pagi ini mereka semua akan bertemu di sebuah warung bakso langganan mereka. Sebenarnya mereka sama sekali tidak ingin main hari ini.
Namun Joshua memaksa mereka dan dia mengatakan bahwa ingin mengatakan hal yang penting. Maura datang bersama Rafli dan melihat bahwa mereka sudah duduk menunggu mereka. Udah pesen baksonya belum? Belum. Rafli langsung pergi menghampiri abang bakso untuk memesan makanan beserta dengan minumannya. Setelah memesan, Rafli langsung pergi ke tempat teman-temannya dan duduk di sebelah Dwi. Lu mau ngomong apaan? Ujar Maura tanpa basa-basi. Joshua melirik kanan dan kiri untuk memastikan bahwa tidak ada yang mendengarkan percakapan mereka. Joshua mencondongkan sedikit kepalanya dan dia berkata, "Lu pada mau nggak ngebantuin gua?" Ujar Joshua dengan tatapan sedikit serius. "Bantu apa?" "Bantu gue buka CCTV di rumah Bagas." Lah ngapain? "Penting banget ini. Gue mohon sama kalian. Gue nanti kasih tahu deh." Rafli mengetukkan jarinya di atas meja dengan nada beraturan sambil berpikir. "Tapi gimana kita mau masuknya?" Kita diam-diam aja masuk ke dalam rumah Bagas. Terus habis itu kita keciduk dan dibawa ke kantor pos. Habis itu kita dipenjara deh. Gila lu. Kok kantor pos sih? Iyalah, kantor pos itu kan tempat penjaranya orang-orang yang jahat. Bego banget sih lu. Itu bukan kantor pos tapi kantor polisi. Dongo banget sih lu. Ya udah sih, sama aja. Bakso pesanan mereka akhirnya datang. Rafli langsung melupakan perdebatannya dengan Dewi dan langsung menyantap baksonya. "Besok kita ke rumah Bagas, kita ngomongnya sejujurnya aja biar kita diizinin buat lihat rekaman CCTV." Lo yakin kita bakal diizinin sama nyokapnya Bagas? "Tenang aja." Mereka pergi ke rumah Bagas untuk menjalankan misi mereka. Mereka meminta izin kepada Mama Bagas, namun Mama Bagas tidak mengizinkannya. Rafli terus berusaha membujuk Mama Bagas dan akhirnya Mama Bagas mengizinkan mereka. Mereka langsung melihat rekaman CCTV yang berada di kamar Bagas. Mereka memutarkannya sesuai hari dan juga jam yang diputarkannya sekitar pukul 8 malam. Mereka memutarkan video dengan cepat, namun video langsung di-skip pada waktu 21.24:16. Mereka langsung memundurkan beberapa menit dan memutarkan video dengan kecepatan normal. Mereka terkejut dan terus menonton rekaman video itu. Terlihat bahwa Bagas pada saat itu memang sedang ketakutan, namun mereka tidak mengerti apa yang membuatnya menjadi ketakutan. Suasana yang sangat menegangkan dan membuat Bagas menjadi sangat ketakutan. Bagas terjatuh dan tidak sadarkan diri diakibatkan penyakit asmanya yang mulai kambuh. Mereka langsung menyalin rekaman itu di CD yang telah dibawa oleh Joshua. Dugaan gue ternyata benar. Apa? Kasih tahu kita, Jo. Kita pergi dulu dari sini. Mereka berpamitan pada Mama Bagas dan kemudian mereka pergi menuju kafe. Mereka duduk di dalam mobil yang dikendarai Jo. Jo terlihat seperti orang yang ketakutan. Mereka semakin bingung dan saling bertatap muka. Joshua mengendarai mobilnya dengan kecepatan sangat tinggi membuat mereka menjadi ketakutan. Sampailah mereka di kafe, mereka langsung bernapas dengan lega dan turun dari mobil. Joshua langsung duduk dan tubuhnya semakin gemetar. Terlihat rasa ketakutannya begitu kuat. Mereka yakin bahwa Joshua sedang menyembunyikan sesuatu di antara mereka. "Jo, lu jujur aja sama kita. Lu itu kenapa?" Begini. Joshua mulai menceritakan kejadian saat dia mengalami kejadian saat malam-malam kemarin. Saat dia diganggu oleh kuntilanak yang tiba-tiba muncul di balik jendelanya dan gangguannya dialami Bagas seperti yang dialaminya. Joshua meminta untuk melihat rekaman CCTV yang berada di kamar Bagas karena dia mendengarkan ucapan Dwi saat kemarin yang dia mengatakan bahwa Bagas menelponnya dan memberitahukan bahwa dia diganggu oleh setan. Disitulah Joshua mulai ketakutan dan dia berusaha untuk membuktikan kebenaran itu kepada teman-temannya. Mereka hanya diam mendengarkan ucapan Joshua. Mereka sedikit percaya tidak percaya karena mereka sendiri juga tidak yakin bahwa itu adalah gangguan dari makhluk tak kasat mata. Gue heran ya, dia kan matinya gak pakai daster. Lah terus tuh, dia dapat daster dari mana?
Mungkin gak sih semua ini berasal dari permainan Ouija yang sudah kita mainin di sekolah? Tapi mana mungkin sih. Bagas mati gara-gara setan. Sekolah jadi ada kesurupan massal. Bu Ina mati secara misterius. Mang Andri mati. Semua kejanggalan itu bermula setelah kita mainin permainan itu. Tapi mana mungkin sih. Gue yakin permainan itu hanya hoax kok. Untuk tahu kebenarannya, kita tanya langsung aja sama kakak lo. Lo tahu kan, kalau kakak gue paling gak suka kalau ada yang nyebut kata-kata Ouija. Maka dari itu, gue yakin kalau dia menyimpan rahasia besar dan dia pasti tahu tentang permainan ini. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Tidak mungkin dia marah tanpa sebab, karena dia seperti itu ada penyebabnya. Maura sebenarnya juga penasaran dengan kakaknya, namun dia tidak ingin membuat kakaknya menjadi tambah marah. Tetapi ini adalah jalan terbaik untuknya dan juga kakaknya. Dia ingin mengetahui kebenaran tentang sekolahnya, terutama tentang Ouija. Gak usahakan ya. Gue gak bakal bisa janji sama kalian. Maura sedikit takut karena membayangkan kemarahan kakaknya. Mereka mengganti topik pembicaraan sambil menyantap minuman yang sedang mereka nikmati. Maura dan teman-temannya pulang ke rumah mereka masing-masing. Maura memasuki rumah dan ternyata sepi. Maura langsung pergi melewati kamar Kak Ardi. Maura mengintip Kak Ardi dari sela-sela pintu dan agaknya Kak Ardi sedang menulis, tapi entahlah dia menulis apa. Maura langsung pergi menuju kamarnya. Maura menutup pintu kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Hari ini sangat melelahkan, ditambah lagi kematian Bagas yang menjadi teka-teki bagi mereka. Mereka berasumsi bahwa Bagas pada saat itu sedang mengalami ketakutan karena melihat setan. Tapi ada juga yang berasumsi bahwa Bagas memang pada saat itu penyakitnya kambuh dan secara tidak langsung dia berhalusinasi. Maura teringat perkataan teman-temannya bahwa semua masalah ini berawal sejak mereka bermain Ouija. Maura masih tidak percaya tentang hal itu. Dia memutuskan untuk menghubungi Rafli.